Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga Ananda Ibu selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, muatan matematika. Nah, seperti biasa sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Kegiatan pembelajaran pada subtema 2 ini adalah yang pertama, penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Yang kedua, soal cerita tentang penjumlahan bilangan. Yang ketiga, pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Dan yang keempat, soal cerita tentang pengurangan bilangan. Langsung saja kita akan masuk pada materi pertama kita, penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik tanpa menyimpan. Ayo kita ingat kembali. Operasi penjumlahan bilangan 4 angka atau ribuan tanpa menyimpan. Penjumlahan bilangan 4 angka dapat dihitung dengan cara bersusun pendek. Ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek, kemudian perhatikan nilai tempat bilangannya. Nah, bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Perhatikan contoh berikut. 1225 ditambah 2133. Nah, akan diselesaikan dengan cara bersusun pendek. Seperti ini. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Caranya kita akan menjumlahkan dari belakang, yaitu dari satuan. 5 ditambah 3, yaitu 8. Selanjutnya ke puluhan, 2 ditambah 3, yaitu 5. Nah, kita lanjut ke ratusan. 2 ditambah 1, yaitu 3. Kita lanjut ke ribuan. 1 ditambah 2, ya betul sekali, 3. Jadi, jumlahnya adalah 3.358. Nah, pada penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan, kita akan menggunakan cara yang sama ya, yaitu cara bersusun pendek. Nah, cara penyusunannya juga sama. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar dan menjumlahkannya mulai dari angka pada tempat satuan. Yuk sekarang mulai kita kerjakan contoh berikut ini. 2156 ditambah 1227 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, penjumlahan lebih mudah jika dihitung dengan cara bersusun pendek seperti ini. Nah, tadi sudah dijelaskan, penjumlahan dimulai dari tempat satuan. Hayo, kira-kira yang mana ya satuannya? Iya, satuan adalah tempat yang paling belakang. Satuan ditambah satuan sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Tempat untuk hasilnya hanya 1 dan hasilnya di sini ada 2 angka. Nah, caranya tulis angka 3-nya di sini dan simpan 1 di tempat puluhan di sini. Oke, sekarang kita jumlahkan bagian puluhan. Caranya simpanan
ditambah puluhan ditambah puluhan. Tadi simpanannya 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8. Karena hanya 1 langsung kita tulis ya, tidak ada yang disimpan. Nah, sekarang lanjut. Ratusan ditambah ratusan sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Terakhir tinggal yang ribuan. Ribuan ditambah ribuan sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita tulis di sini. Jadi hasilnya adalah 2156 ditambah 1227 sama dengan 3383. Sangat mudah sekali kan? Sekarang kita akan mengerjakan penjumlahan bilangan dalam bentuk soal cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1217 apel merah dan 1180 apel hijau. Berapa jumlah apel yang dipetik oleh Pak Budi seluruhnya? Nah, apel seluruhnya berarti jumlah dari apel merah dan apel hijau. Sekarang penyelesaiannya adalah jumlah apel merah ada 1217 dan jumlah apel hijau ada 1180. Kita jumlahkan dengan cara bersusun pendek. Nah, kita mulai. Dijumlahkan dari satuan. Satuan ditambah satuan sama dengan 7 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, sekarang ke puluhan. Puluhan ditambah puluhan sama dengan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Kita tulis di sini. Sekarang ratusan ditambah ratusan sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita tulis juga di sini. Oke, yang terakhir bagian ribuan. Ribuan ditambah ribuan sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kita tulis lagi ya. Sekarang kita dapatkan hasilnya. Jumlah apel seluruhnya ada 2397. Masuk ke materi selanjutnya, pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Sama dengan penjumlahan tadi, pengurangan juga akan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat pada setiap angkanya. Dan angka yang dikurangkan terlebih dahulu yaitu angka satuan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 4.758 dikurang 3.425 sama dengan titik-titik-titik. Kita selesaikan terlebih dahulu ya. Penyelesaiannya adalah 4.758 dikurang 3.425. Akan kita kurangkan menggunakan teknik tanpa meminjam. Nah, kita mulai dari satuan. Satuan dikurang satuan sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kita tulis 3-nya. Nah, selanjutnya puluhan dikurang puluhan sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan berapa ya? Iya, 3. Kita tulis 3-nya di sini. Sekarang ratusan dikurang ratusan sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3.
Oke, yang terakhir, ribuan dikurang ribuan, yaitu 4 dikurang 3, sama dengan 1. Jadi, hasilnya adalah 4.758 dikurang 3.425 sama dengan 1.333. Jika sudah paham, sekarang kita akan masuk pengurangan dengan teknik meminjam pada soal B. 4.385 kita kurang dengan 1.420. Berapa ya hasilnya? Yuk kita kerjakan sama-sama. Seperti pada cara-cara sebelumnya, kita akan mengurangkan terlebih dahulu satuannya. Satuan dikurang satuan sama dengan 5 dikurang 0, yaitu 5. Kita tulis 5-nya. Nah, selanjutnya puluhan dikurang puluhan sama dengan 8 dikurang 2, yaitu 6. Kita tulis 6-nya. Nah, selanjutnya ratusan dikurang ratusan. 3 dikurang 4. 3 dikurang 4 bisa tidak ya? Tidak ya, karena 3 lebih kecil. Jadi, kita akan meminjam di bagian 4. Kita pinjam 1, 4 menjadi 3. Nah, kan tadi dari ribuan, jadi ke ratusan dia akan menjadi 10. Jadi 10 ditambah 3. Dimulai dengan cara 10 pinjaman ditambah 3 dikurang 4. 10 ditambah 3 yaitu 13. Dikurang 4 sama dengan 9. Kita tulis 9-nya. Nah, yang terakhir 4 sudah dipinjam 1 menjadi 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi 4.385 dikurang 1.420 sama dengan 2.965. Sekarang kita akan belajar soal cerita tentang pengurangan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa gram ya selisih berat badan mereka saat lahir? Karena yang ditanya selisih, maka operasi yang akan kita gunakan yaitu pengurangan. Penyelesaiannya adalah 3.465 dikurang 2.945 sama dengan titik-titik. Sekarang kita hitung dengan cara bersusun pendek. Langsung saja, satuan dikurang satuan sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kita tulis 0-nya di sini. Selanjutnya puluhan dikurang puluhan sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kita tulis 2-nya. Oke, lanjut. Ratusan dikurang ratusan. 4 dikurang 9. Nah, 4 lebih kecil dari 9, jadi tidak bisa kita kurangkan. Maka kita akan meminjam dari 3. Di bagian ribuan. 3 menjadi 2. 4 yang ini mendapat pinjaman dari 3 tadi menjadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Kita tulis 5-nya di sini. Nah, sekarang ribuan dikurang ribuan. Tadi 3-nya sudah dipinjam 1 menjadi 2. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0.
Nah, untuk 0 hasil di depan tidak perlu kita tulis ya. Jadi, sudah dapat kita hasilnya. Selisih berat badan keduanya saat lahir adalah 520 gram. Alhamdulillah ya Ananda semua, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mempelajari dari awal hingga akhir. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.